Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang diberikan pada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan pergaulan online pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sang revolusioner bagi kita semuanya yang mengantarkan kita kepada kebenaran ilahi yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ajarannya agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hukum perkawinan, di mana beberapa waktu kemarin saya sudah membahas tentang berbagai perkawinan yang ada di dalam hukum adat, baik itu dalam sistem, bentuk, hingga percayaan di dalam hukum adat itu sendiri. Nah, yang belum saya bahas adalah yaitu mengenai harta perkawinan atau harta bersama. Nah, dalam harta bersama perkawinan ini memang sengaja saya membedakan teman-teman karena biar teman-teman bisa lebih memahami konteks dalam harta bersama dalam perkawinan. Karena harta bersama ini sangat penting sekali kita memahaminya karena setiap ada perkawinan pasti akan ada yang namanya harta yang akan didapat di dalam sebuah perkawinan sendiri. Berbicara tentang harta perkawinan teman-teman, di dalam beberapa ketentuan gitu, baik itu dalam hukum adat ataupun di dalam hukum positif, harta perkawinan itu adalah harta yang didapatkan atau diperoleh di dalam masa perkawinan. Bahasa singkatnya seperti itu, bahasa umumnya seperti itu. Namun kita harus memahami konteks bagaimana harta itu bisa dikategorikan sebagai harta perkawinan atau harta bersama di dalam perkawinan. Kita tahu bahwa di dalam keperluan hidup di dalam sebuah perkawinan itu diperlukan harta kekayaan. Karena kita tahu teman-teman di dalam sebuah perkawinan kalau kita tidak memiliki sesuatu yang menjadi milik bersama ataupun milik dari didapatkan di dalam masa perkawinan, ya kita seakan-akan hidup itu tidak bisa hidup gitu ya. Karena kita tidak bisa menafikan ya bahwa kita di dalam melaksanakan kehidupan di dalam perkawinan kita itu butuh makan, butuh material dan butuh imaterial. Ya, dalam rangka kebutuhan material inilah kita perlu yang namanya harta kekayaan yang memang harta kekayaan ini bisa diperoleh dari berbagai hal, baik itu dari warisan ataupun baik itu dari pemberian dari hibah begitu, ataupun harta yang didapat atau diperoleh ketika seseorang suami istri melakukan melakukan pekerjaan dan menghasilkan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan. Ini yang disebut dengan harta perkawinan di dalam harta keluarga. Harta perkawinan atau harta keluarga teman-teman dapat diberikan menjadi 4 golongan teman-teman. Yang pertama, barang-barang yang diperoleh secara warisan atau penghibahan, sesuai apa yang telah saya sampaikan. Barang-barang ini tetap milik suami atau istri yang menerima warisan atau penghibahan. Artinya kalau di dalam KHI dan hukum perkawinan, harta atau barang-barang yang diperoleh dari warisan atau harta dari penghibahan itu yang disebut sebagai harta asal. Artinya harta asal itu bagaimana? Harta asal itu harta yang diperoleh oleh seseorang suami istri meskipun di dalam masa perkawinan, namun itu karena warisan atau pemberian dari orang tua begitu. Nah, barang-barang itu yaitu tetap menjadi milik suami atau istri, namun bukan milik suami istri gitu ya. Beda ya. Jadi bukan milik suami istri tapi milik suami atau istri. Jadi ada milik suami atau milik istri. Sejauh tidak ada ketentuan tentang perjanjian perkawinan. Kalau dalam undang-undang perkawinan itu dijelaskan bahwa kalau harta bersama begitu, kalau tidak ada ketentuan perjanjian perkawinan maka tetap dia akan menyangkut jadi harta bersama. Gitu teman-teman.
Nah, barang-barang ini hanya jatuh kepada anak-anak mereka sebagai warisan. Artinya untuk penergenerasiannya juga turun temurun begitu. Jadi dari mbah ya ke bapak kita atau orang tua kita, dari orang tua kita kepada kita, nanti kepada anak-anak kita. Itu harta warisan gitu. Arti yang turun temurun begitu. Kalau terjadi perceraian apabila tidak mempunyai anak, maka barang-barang ini kembali kepada asalnya. Artinya harta yang didapat di dalam eh, harta asal, ya kita sebut harta asal. Ketika dalam perkawinan terjadi perceraian ataupun terjadi apa namanya ya terjadi perceraian, maka harta itu tidak bisa dimiliki atau dikuasai oleh salah satu pihak suami istri gitu. Jadi kalau itu hartanya istri, maka tetap menjadi hartanya istri. Tidak bisa menjadi harta dari suami meskipun sudah ada perkawinan, karena itu adalah harta asal gitu. Harta asal yang diberikan atau dia peroleh dari harta warisannya begitu, atau harta hibah begitu. Jadi harta itu ketika seseorang menikah dan bercerai tapi tidak memiliki anak, maka tetap harta asal akan tetap menjadi harta asal. Jadi harta istri yang tetap menjadi harta istri, suaminya itu hartanya suami tetap menjadi harta suami, harta asalnya suami begitu. Nah, yang kedua adalah barang-barang diperoleh dari atas jasa sendiri. Nah, yang kedua itu golongan kedua adalah barang yang diperoleh dari atas jasa sendiri. Artinya barang atau harta kekayaan yang didapatkan dari hasil jerih payah dari suami istri. Lah, kalau harta yang didapatkan jerih payah dalam suami istri ini kita sebut sebagai harta bersama. Jadi semua harta yang didapatkan di dalam masa perkawinan itu disebut sebagai harta bersama kecuali harta asal. Kecuali harta asal, dan kecuali di dalam undang-undang perkawinan itu ditentukan bahwa kecuali adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta tersebut. Jadi kalau ada perjanjian perkawinan tentang manajemen pengelolaan harta bersama, maka tidak bisa menjadi harta bersama begitu, meskipun itu salah satu jeripaya dari kedua belah pihak tersebut. Jadi dibedakan nantinya. Ada orang-orang yang dengan sengaja melaksanakan perjanjian perkawinan untuk untuk memisahkan harta bersama ini, karena memang mungkin karena ketidakpercayaan salah satu sama lain begitu, ataupun memang untuk nantinya biar lebih enak gitu. Ini biasanya terjadi pada pasangan-pasangan suami istri yang memang sudah mempunyai karir masing-masing, karirnya sudah bagus-bagus masing-masing, sehingga memang ada pembatasan harta bersama. Gitu. Yang ketiga adalah barang-barang diperoleh dalam masa perkawinan. Ya, barang-barang diperoleh dalam masa perkawinan yang saya jelaskan tadi sebagai barang atau jasa yang diperoleh pekerjaannya, yaitu seperti halnya kekayaan milik bersama, yang di mana di berbagai daerah di dalam harta milik bersama atau harta bersama ini banyak istilah-istilah ya. Di Minangkabau contohnya itu disebut sebagai harta suarang. Maknanya sama, yaitu maksudnya adalah harta bersama. Di dalam Kalimantan, di daerah Kalimantan disebut dengan barang perpantangan. Nah, barang perpantangan. Yang ketiga adalah di Bugis itu disebut sebagai barang cakara ya. Di Jawa sendiri yang paling terkenal ya itu disebut sebagai harta gonogini. Mengenai harta gonogini mungkin teman-teman tidak begitu asing lagi ya, karena teman-teman pasti melihat di infotainment mengenai perceraian dari salah satu itu artis begitu memperebutkan harta gonogini ya. Harta gonogini itu artinya harta bersama. Harta bersama adalah harta yang didapatkan di dalam masa perkawinan. Harta yang didapatkan dalam masa perkawinan ini berbeda-beda. Ada harta asal, ada harta bersama, ada harta diperoleh dari pekerjaan dari kedua belah pihak ataupun dari suami istri. Sedangkan di dalam Sunda, ya di daerah Sunda itu disebut dengan guna kaya, campura kaya, barang sekaya, begitu. Itu istilah-istilah yang di dalam dan disebutkan sebagai harta bersama atau harta milik bersama di dalam perkawinan.
Yang terakhir adalah milik bersama istri. Adalah semua kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, asalkan keduanya bekerja kepentingannya di dalam untuk rumah tangga. Walaupun seorang istri hanya bekerja di rumah mengurus anak, mengurus rumah tangga, sudah dianggap bekerja juga. Semua kekayaan yang diperoleh suami menjadi milik bersama. Artinya di sini kalau milik bersama istri, jadi semua pekerjaan ataupun semua harta yang diperoleh oleh suami itu dengan kesepakatan, bukan dengan kesepakatan, dengan keberlangsungannya sebuah perkawinan itu kedua-duanya saling bekerja, meskipun istri itu hanya bekerja di rumah mengurus anak dan rumah tangganya, itu sudah dianggap sebagai bekerja dan itu menjadi harta bersama yang diperoleh oleh suami, kecuali ada dalam undang-undang perkawinan, kecuali ada pembagian ataupun perjanjian bersama, perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta tersebut, begitu teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan tentang harta bersama ini, suami yang telah menerima bantuan yang sangat berharga serta memperlancar pekerjaan suami sehari-hari, ya, itu merupakan adalah doa dari istri, karena memang kita tahu bahwa di dalam suami istri itu tidak mungkin juga semuanya harus bekerja juga di luar. Nanti siapa yang mengurus anaknya? Karena memang Allah itu memberikan sebuah keadilan bagi setiap masing-masing keluarga begitu dalam menjalankan ibadah yang sangat panjang ini, yaitu adalah perkawinan. Yang mana memang kita tahu bahwa tugas dari suami dan tugas istri sudah jelas begitu ya. Suami untuk mencari nafkah, istri untuk mendidik anak, untuk mengelola rumah tangga, begitu menjadi bendahara umum apa ibu negara di dalam satu negara yang terkecil di dunia ini. Karena memang ini tugas ini sangat saling sama-sama berharga begitu. Jadi jangan sepelekan tugas istri yang hanya di rumah itu ngurus anak itu bukan tugas yang tidak berat, itu tugas yang sangat berat sekali. Jadi jangan sepelekan suami yang hanya mencari uang dan merasa hanya istri itu menghabiskan uang saja. Tidak seperti itu. Jadi jangan menyepelekan hal-hal seperti itu, karena kalau kita melihat bahwa tanpa adanya kontribusi dari seorang istri yang mengelola rumah tangga dengan baik, maka nantinya akan terjadi kocar-kacir dalam rumah tangga, baik itu pengurusan anak bisa tidak terkontrol. Ingatlah ya teman-teman, saya pernah melakukan penelitian di Kabupaten Jember terkait tentang anak pang. Ternyata dari 80% dari apa yang saya ketemukan di situ, bahwa mereka itu turun ke lapangan karena mereka itu tidak merasakan begitu kehadiran dari orang tuanya. Meskipun orang tuanya itu ada, tapi orang tuanya itu sibuk mencari uang. Jadi bapaknya bekerja, ibunya juga bekerja, sehingga rasa kasih sayang inilah yang kurang, sehingga orang itu mencoba mencari rasa kasih sayang ataupun mencoba perlindungan di luar keluarganya, sehingga mereka menemukannya di jalan. Sehingga mereka tahu orang-orang anak jalanan itu terbentuk di jalan itu, melakukan hal-hal tindakan seperti itu yang kita ketahui bersama. Nah, jadi jangan salahkan begitu, jangan salahkan anak-anak jalan yang ada di jalan kalau kita tidak menyadarkan atau kita menyepelekan hal-hal yang memang harusnya dilaksanakan oleh suami istri. Suami oke lah tugasnya untuk mencari nafkah. Istri juga tugasnya harus juga mendidik anak dengan baik di rumah gitu. Dan ini pun adalah tugas bersama dalam mendidik anak. Jangan cuma memberatkan kepada istri saja. Artinya suami juga harus membantu istri meskipun dia tugas utamanya mencari nafkah. Karena memang seyogyanya untuk mendidik anak itu bukan hanya harus dididik oleh istri saja. Jadi kebutuhan rumah tangga itu hanya dilaksanakan oleh istri saja, karena ini saling ketergantungan begitu. Nah,
Mengenai harta bersama, teman-teman, ada jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 November 1956 mengatakan bahwa semua kekayaan selama berjalannya perkawinan merupakan harta gonogini atau yang kita sebut sebagai harta bersama. Biarpun hanya kegiatan suami saja. Meskipun ya dengan jurisprudensi ini teman-teman, meskipun seorang suami bekerja keras banting tulang ya gitu ya, bekerja keras banting tulang dan dia itu mendapatkan harta yang banyak dan didapatkan di dalam masa perkawinan, maka itu tetap menjadi harta gonogini atau harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan dan kecuali bukan harta asal begitu. Kalau harta asal tetap menjadi harta asal. Menurut hukum adat teman-teman, suami istri cakap melakukan perbuatan hukum, misalnya transaksi barang campur kaya, dapat dilakukan oleh istri apabila suami tidak ada di tempat dan istri di sini bukan mewakili suami akan tetapi sebagai pemilik sendiri. Ia cakap mengambil keputusan sendiri. Nah, di dalam hukum adat. Namun kalau hukum apa namanya? Di dalam hukum perdata, di dalam hukum perdata seorang istri tidak bisa cakap tanpa ada persetujuan dari suami. Jadi meskipun jual belinya atau transaksinya itu dilakukan oleh istri, tetap suami harus menyetujuinya. Karena kalau dalam hukum adat saja masih belum cukup ya untuk menjadi perolehan hak ya di dalam kalian hak ya. Karena nantinya kan perolehan hak juga akan berkaitan dengan hukum perdata. Ya selanjutnya hak milik bersama dapat dipakai untuk membayar hutang baik hutang suami maupun hutang istri. Apabila harta gonogini tidak cukup maka dapat dipakai harta asal. Jadi dalam masalah hutang teman-teman itu boleh memakai harta gonogini atau harta bersama atau harta asal dari pihak salah satu istri. Itu terserah karena terserah keputusan dari kedua belah pihak. Nah, pembagian harta bersama teman-teman apabila terjadi perceraian, yang pertama prinsipnya milik bersama dibagi antara kedua belah pihak masing-masing ataupun pada umumnya untuk mendapat separuh. Jadi kalau dalam pembagian harta bersama di dalam hukum adat itu prinsipnya adalah dibagi rata, dibagi dua, ya, dibagi dua. Jadi kalau memang terjadi perceraian. Yang kedua ada beberapa di daerah mempunyai kebiasaan sedemikian rupa sehingga semua suami lebih besar daripada istri, yaitu 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk istri. Ya. Yang disebut dengan sagen dom spikul di dalam masyarakat Jawa. Jadi dalam beberapa daerah, utamanya di Jawa, bagian suami itu lebih besar dari istri, yaitu 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk istri. Jadi lebih besar suami, karena mungkin melihat dari suami itu lebih banyak ya, pola bekerjanya gitu. Di dalam masyarakat Jawa itu dikenal seperti itu. Cuma kembali lagi teman-teman, karena hukum adat itu adalah merupakan hukum yang masih belum bisa disebut sebagai hukum positif di Indonesia sebelum dia menjadi hukum yang dipositivistik atau dijadikan apa namanya kodifikasi ya, dikodifikasi menjadi hukum positif. Jadi tidak bisa ini mengikat. Namun ini boleh untuk dilaksanakan tergantung dari ketentuan masyarakat adatnya. Nah, apakah itu dilarang dalam agama? Tidak, malah di dalam hukum adat itu sangat diperkenankan begitu. Kalau kedua belah pihak mau melaksanakan hukum adat tidak jadi masalah. Yang penting ada kesepakatan menjadi kedua belah pihak itu. Yang selanjutnya kebiasaan segendong, spikul, lambat laun berubah akibat kesadaran masyarakat dan masalah ini tidak sesuai dengan kesadaran adanya persamaan hak. Gitu. Nah, dalam segendong spikul ini dalam beberapa tahun ini tidak dilaksanakan juga gitu. Karena memang sangat merugikan istri sangat sekali. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1959 teman-teman menyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah seorang janda mendapatkan separuh dari harta gonogini. Jadi ada jurisprudensi ataupun jurisprudensi dari Mahkamah Agung bahwa ketentuan yang
yang saya sebutkan seperti segendong sepikul itu tidak berlaku lagi. Jadi seorang suami istri itu atau seorang istri seorang janda gitu bisa memperoleh separuh dari harta gono gini tersebut. Selanjutnya di dalam Mahkamah Agung di tanggal 9 April 1960 menetapkan bahwa harta perceraian ya, itu harus dibagi sama rata antara suami istri. Yang mana itu juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Karena ini 1960 ya. Kalau Undang-Undang Perkawinan kan 1974 nah gitu ya. Apabila seorang suami istri meninggal, biasanya semua harta bersama di bawah kekuasaan yang masih hidup guna keperluan hidupnya. Artinya sebelum harta bersama itu dibagikan menjadi waris begitu, biasanya itu dikuasai oleh salah satu yang masih hidup. Kalau semuanya istri yang masih hidup, istri yang menguasai untuk nanti keperluan dibagikan atau diwariskan kepada anak-anaknya kalau ada warisannya. Selama seorang janda belum kawin lagi, barang-barang bersama dikuasai olehnya, tidak dapat dibagi-bagi guna menjamin hidupnya. Artinya menurut dari keputusan Mahkamah Agung Jurisprudensi 8 Juli 1959 bahwa harta bersama itu masih bisa dikuasai oleh janda tersebut kalau suaminya meninggal, dikuasai, tidak dapat dibagi-bagi, tidak boleh dibagi-bagi selama janda tersebut tidak menikah lagi ataupun selama masih belum dilaksanakan warisan gitu. Cuma ini berubah lagi dengan Undang-Undang Perkawinan. Ini hanya saya sebagai bahan pengetahuan teman-teman bahwa sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan bahwa dulu dalam kebiasaan Jawa terkait tentang pembagian harta bersama itu mengenai segendong spikul ya, segendong spikul di Jawa itu suami itu lebih banyak mendapatkan harta daripada istri, karena memang prinsipnya waktu itu seorang suami itu adalah orang yang tulang punggung mencari harta, meskipun istri hanya mengurusi rumah. Tapi istri juga boleh mendapatkan. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan seperti jurisprudensi tahun 1999 oleh Mahkamah Agung, 1960 sampai 1959 juga ya, mengenai bahwa menegaskan seorang istri harus mendapatkan separuh dari harta gono gini di dalam masa perkawinan. Nah, ini membuktikan bahwa kelemahan dari ketentuan hukum adat di dalam penerapannya di dalam Indonesia. Namun apakah boleh ya seorang melaksanakan ketentuan hukum adat di dalam pembagian harta gono gini? Boleh, selama tidak kedua belah pihak saling saling sepakat begitu, saling sepakat. Karena kita ketahui bahwa di beberapa masyarakat daerah ketentuannya berbeda-beda. Salah satunya di Jawa ada istilah dengan segendong spikul. Oke, mungkin itu saja terkait tentang materi tentang hukum perkawinan, yaitu yang lebih banyak saya jelaskan tentang hukum harta perkawinan adat. Semoga menjadi ilmu yang barokah bagi teman-teman dan pengetahuan yang baik bagi teman-teman. Dan apabila nanti ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa menulis di kolom komentar di YouTube saya, ataupun bisa nanti kita diskusi di dalam WhatsApp grup, atau bisa japri saya terkait tentang materi-materi yang telah saya sampaikan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.